warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak narasumber sudah hadir bersama kita, Bapak Profesor Dr. Sahrin Harahap MA, dan sedang dalam perjalanan nampaknya mungkin Bapak Dr. Soebul Ansor yang dalam kesempatan ini kita ingin membicarakan di sekitar kemewahan intelektual. Selama ini mungkin kita tahu kemewahan itu kalau perempuan cenderung punya emas ya. Kalau punya Mas Usiono itu agak lumayan sedikit ya. Kalau punya yang Mas lain, Mas karat itu karatnya agak berat bawanya. Jadi kesempatan ini kita ingin bisa elaborasi dengan baik. Nanti diskusi ini juga bisa menularkan menjadi budaya diskusi kita yang terus-menerus kita lakukan sebagai insan akademis dan tidak terlalu terikat ya dengan posisi jabatan. Memang kalau kita sudah tinggi jabatannya, diskusi itu seolah-olah malu gitu ya. Buat adik-adik kami juga dalam kesempatan ini kami sampaikan, justru diskusi ini menjadi tradisi ya di mana-mana tiap hari dan dengan siapa saja. Tidak mesti satu bidang ya, tidak mesti satu bidang. Kita juga perlu tahu bidang-bidang yang lain supaya kita dapatkan semacam informasi yang lebih utuh. Jadi kita bisa berbagi dalam perspektif yang berbeda. Kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita dan kepada adik-adik mahasiswa yang sudah berhadir. Bapak Ibu dosen juga yang sudah berkesempatan. Kita ingin juga nanti di hari-hari berikutnya dari Bapak Ibu dosen bisa mengajak mahasiswanya, dan kalau sudah ada informasi yang lengkap nanti kami tambah kursinya di pertemuan berikutnya gitu ya. Dan kami sampaikan juga terima kasih. Ini ada pemilih-pemilih dari Pancabudi juga sudah hadir, dari Tuntungan juga sudah hadir ya. Ursa di atas ya. Itu Dr. Salamuddin juga sudah mengejar titik lokasi kita ini sehingga diskusi ini nanti semakin hangat. Kita beri kesempatan nanti kepada semua pihak untuk memberikan tanggapan ya dalam diskusi ini. Di sebelah kanan kami ada Ibu yang setia untuk hadir. Memang beliau sudah mendekati wajah pensiun, kira-kira 2 tahun lagi mungkin Ibu ya, 2-3 tahun lagi ya, dengan Pak Asbullah yang juga sudah mendekati injury time untuk pensiun. Tapi untuk diskusi kan tidak mesti berhenti ya. Sedangkan Dr. Nur Sahnur aja datang dia, gitu ya. Jadi rupanya yang sudah pensiun pun tetap ingin mengingatkan kepada kita supaya diberi undangan, gitu ya. Rekan-rekan mahasiswa nanti juga bisa menyebarkan informasi ini untuk selanjutnya dibagi ke kelas lain yang kita beri sertifikat. Sertifikatnya nanti bentuknya elektronik, tentu kita berharap itu bisa dijadikan SKK, dan kita ingin supaya jangan men-scan men-scan sertifikat kawannya gitu ya. Jadi ini sedang musim men-scan kawannya, padahal dosennya tahu, tapi dosennya tanda tangani juga gitu kan, karena udah di ujung. Tapi kalau dicari sertifikatnya itu untuk ikut kegiatan-kegiatan banyak. Di tempat kita ini aja minimal tiap minggu. Nanti di bulan ini juga ada beberapa kegiatan lain yang nanti juga bisa bervariasi. Jadi di SKK kita itu ada pengembangan nalar, kemudian ada
pengembangan bakat dan macam-macam yang sebenarnya itu bisa kita dapatkan secara sah gitu kan, tidak men-scan punya teman lainnya, itu menambah dosa baru. Kita calon pemimpin masa depan dari awal sudah mengcopy paste yang tidak sah gitu ya. Oke, saya kira itu untuk informasi, nanti bisa disebarluaskan buat yang lainnya. Dan sudah di depan kita moderator Bapak Ahirudin Tambusai, ini salah satu moderator yang paling kocak ya, belum lagi dimulai nanti aja dari kocak gitu. Saya kira itu sambutan untuk pembukaan ini. Mudah-mudahan topik ini, kemauan intelektual, kami kira menjadi bagian yang sangat penting. Selanjutnya saya kira kami persilakan para narasumber kita untuk ke depan saja. Dan sekali lagi atas nama Kopi Pahit ya, Kopi Pahit ini udah pahit kali hidup ini ya kan? Jadi kalau sudah pahit nggak ada diskusi ya udah rumit juga kita. Dan kami mohon maaf mungkin kalau ada yang kurang, dan kalau perlu minum-minum dan snack-snack boleh pesan sendiri. Pesan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini sebagaimana setiap pekannya kita lakukan dalam kegiatan Markobar. Ini sudah Markobar yang ke-13. Ya, Markobar yang ke-13. Saya lihat di Kopi Pahit WA-nya itu ada diterjemahkan itu Markobar itu. Ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya ternyata Pak, Markobar itu. Sama dengan Kopi Pahit. Salawat bering salam atas Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kita berharap syafaat dari beliau kelak di kemudian hari. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak narasumber Profesor Dr. Sahrin Harahap MA, yang tak perlu lagi mungkin kami kenalkan, termasuk untuk anak-anak kita. Kemudian kita sedang menunggu narasumber yang satu lagi ya, karena narasumber kita dua sedang dalam perjalanan, yaitu Bapak Sohibul Ansar Siregar, tokoh politik ya, pengamat politik di Sumatera Utara. Dan yang kami banggakan nih hadir Pak Anur Shah Nur, yang tadi sudah disebut sebetulnya sudah purnawakti, tapi punya ikatan-ikatan atau keinginan-keinginan emosional sehingga dapat dan bersedia bergabung bersama kita hari ini. Kemudian ada dua dosen senior kita sini, ada Pak Salamuddin, ada Pak Ukhbatul Khair. Kemudian di ujung sana ada Ibu Ahiriyah. Memang Pak Usiono, Ibu Ahiriyah ini sesuai dengan namanya, tidak ingin berakhir. Nah, makanya dia terus hadir di sini. Terima kasih Bu, tetap hadir di Kopi Pahit. Kemudian Pak narasumber Profesor, ini mahasiswa semester 4 program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Kami sedang kuliah, mata kuliahnya asesmen tes. Di atasnya itu adalah pemahaman individu. Kami mencoba memahami individu dengan menggunakan alat yang namanya tes. Sengaja kita hadirkan di sini karena hari ini ada dua hal yang menarik untuk diikuti mahasiswa. Yang pertama, ini kita anggap merefleksikan kembali kuliah filsafat ilmu yang pernah Anda ikuti. Ya, merefleksikan kembali, menutup lubang-lubang, sela-sela yang selama ini belum terisi dari dosen filsafat ilmumu, hari ini kita dapatkan.
Karena ini topiknya memang umum, dasarnya pastilah terkait dengan filsafat ilmu. Selamat datang, Prof. Sudah juga ada di sini. Kemudian yang kedua, salah satu seperti yang pernah kita sampaikan bahwa tugas kami itu adalah memberikan pemahaman baru. Kalau kita temukan pemahaman siswa itu sudah usang. Jadi salah satu tugas guru BK itu adalah memberikan pemahaman baru terhadap pemahaman yang sudah usang. Bahasa lain di tempat Bapak mungkin namanya pencerahan. Nah, kita harapkan anak-anak kami cermati hal-hal yang baru di sini dan kaitannya dengan bisa kita gunakan untuk merubah pemahaman siswa kita, karena tidak sedikit orang bermasalah dalam hidup ini bermula dari pemahamannya yang salah. Ya, tidak sedikit orang bermasalah dalam hidup ini karena pemahamannya ternyata sudah usang. Pemahamannya sudah usang. Ini saya, Prof, menemukan fenomena tahun ini itu kaitannya dengan kurban. Beberapa masjid kita itu ditinggalkan perkurban itu. Iya, ditinggal. Yang biasanya 10, 15 sekarang cuma 3 ekor. Kenapa? Karena menurut mereka pemahaman pengelolanya itu sudah kadaluarsa. Pemahaman pengelola kurban itu sudah kadaluarsa. Nah, ini anak-anak kami sekalian, saya sudah kirim di WA apa yang jadi tugas kalian yang akan diserahkan minggu depan sebagai tagihan yang akan kita bahas dari hasil pertemuan hari ini. Narasumber dan Bapak Ibu sekalian serta anak-anak kami, memang Kopi Pahit ini lahir ada sisi akademik yang memang sering diungkap, tapi ada juga sini Pak, tidak sisi akademik, sisi teknis, sehingga namanya Kopi Pahit. Di tempat ini biasanya setiap hari ngumpul, ya termasuklah Pak Usiono tetap Pak Salamuddin pengunjung tetap di tempat di apa ini. Dan yang sering itu Pak, itu Pak Usiono ini dibully. Bahasa lain itu dikerjai, bahasa kerennya dibully. Sehingga muncullah ide bagaimana caranya menghindari, menghilangkan bully terhadap Pak Presiden ini, dibuatlah forum ini. Supaya bully itu tersalur. Sebetulnya itu alasan non teknisnya. Jadi misal Profesor Ziaul Haq, Profesor Mardianto, Asrul dan seterusnya itu merasa prihatin. Kok terus-terusan ini Pak Usiono ini dibully oleh teman-teman ini. Nah, oleh karena itu disalurkanlah perbulian itu. Dibentuklah namanya Kopi Pahit. Ya tentu saja buliannya jangan seperti anak-anak bayangkan. Tapi yang jelas di situ banyak sisi dari presiden kita ini memang menarik untuk dibahas. Terutama dipelesetkan itu, makanya dibuatlah kegiatan Kopi Pahit. Anak-anak kami sekalian dan Bapak dan Saudara para pengunjung, hari ini seperti tadi sudah disampaikan, yang kita bahas adalah tentang kemewahan intelektual. Nah, ini kalau istilah Pak Hendri namanya isbar ini. Pak Hendri di sini namanya isbar. Isbar itu artinya istilah baru. Jangan bayangkan isbar itu gerimis bubar, tidak. Kalau menurut Bapak Hendri Poca, ini kategorinya isbar, istilah baru. Sebab biasanya kemewahan itu kan konotasinya selalu materi. Kali ini tidak. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita mencoba memahami sesuatu dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, kalau ada anak-anak kami yang hari ini merasa tidak tertarik ketika nanti Pak narasumber menyampaikan materi, saya bersedia mengalih tangan kasuskannya ke rumah sakit untuk kita periksa, mungkin dia tak normal. Iya. Nah, oleh karena itu silakan amati apa yang disampaikan, kaitkan dengan tugas yang saya berikan. Insya Allah minggu depan kita bahas. Saya kira demikian yang sebagai pengantar kepada kita semua. Sama seperti biasa, kita siapkan hal-hal yang akan kita diskusikan. Di sini sudah hadir juga Pak Dr. Sahdin Hasibuan. Ini di UIN Sumatera Utara, Pak Sahdin ini terkenal sebagai tokoh alternatif, selalu memberikan wacana
yang tak terpikir orang-orang lain, walaupun tak mungkin dilaksanakan. Ya, saya baru melihat dia, Pak. Ternyata rupanya profesor itu, Pak. Salah satu tugasnya adalah selamat datang, Abang Da. Silakan. Nah, ini. Selamat datang, Bang. Ya, saya kira demikian, Bang. Mohon izin sudah kami mulai. Nanti mungkin ketika Prof menyampaikan materi kita bisa menyesuaikan. Saya rasa demikian. Kita berikan kesempatan yang pertama tentu kepada Pak Profesor Sahrin. Setelah itu nanti kepada Abang Da akan menyampaikan materinya. Mungkin tidak tidak terlalu panjang, tapi cukup untuk menggeliti, untuk didiskusikan. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih, dan kepada Prof Sahrin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Presiden, Pak Usiono, beserta seluruh fungsionaris dari Kopi Pahit yang berkesempatan hadir, yang kita hormati dan kita banggakan, Pak Sohibul Ansor Siregar, sosiolog dan pengamat politik kita. Yang saya hormati Bapak-bapak, para dosen yang berkesempatan hadir, Pak Profesor Ansori Salamuddin, Profesor Salamuddin, Pak Sahdin, Pak Uqbah, Pak Anwar Sahnur. Yang saya hormati juga Ibu Akhiriyah dan bapak-bapak dosen beserta ibu yang lain. Yang saya sayangi dan banggakan, anak-anak mahasiswa yang melaksanakan tugas penting sebagai bagian dari, saya kira bukan hanya judulnya ya, tapi metodologi studi yang diterapkan oleh Pak Khairuddin ini memang suatu kemestian ini di dalam integration of knowledge. Nggak bisa di kelas saja, tapi kita harus belajar di lapangan. Untuk itu saya berusaha menyampaikan materi saya dalam waktu yang tidak terlalu lama, supaya nanti Pak Sohibul Ansor juga bisa memberikan penjelasan kepada kita, terutama dekolonisasi intelektual, dekolonialisasi intelektual. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya muliakan, di dalam studi tokoh itu disebutkan setiap tulisan yang dikerjakan oleh seorang sarjana atau scholar itu tidak muncul begitu saja. Pasti penulisnya ingin menjawab suatu masalah yang diamati dan dirasakannya, baik dalam waktu lama maupun dalam waktu singkat. Tapi semua tulisan itu penulisnya itu ingin menjawab sesuatu. Oleh karenanya saya kecil kali hati saya kalau ada orang bilang begini, Pak Sahrin ini produktif kali katanya. Kan itu sering disampaikan ke saya itu, Profesor Sahrin ini produktif sekali.
saya memikirkan apa yang dimaksud beliau itu dengan saya produktif. Tentu pengertiannya luas sekali. Kalau hitung anak, cuma 3 anak saya. Kalau 3 kan berarti nggak produktif itu. Iya kan? Nah, jadi yang dia maksud produktif ini apa gitu, ya kan? Tapi agak saya baca, kayaknya yang dia maksud banyak tulisan saya, mungkin itu ya. Tapi kalau ketulisan kita sebut produktif, nggak cocok. Karena sarjana itu bukan produsen tulisan. Sarjana itu hanya menuliskan kalau ada masalah yang dia hadapi dan dia rasakan, lalu dia tuliskan. Jadi bukan aku tambah produksi dulu minggu ini, enggak gitu. Adik-adik yang saya sayangi ya, tolong perhatikan dulu yang mau saya sebutkan ini. Ini masalah saya ini. Masalah saya ini gini. Saya ngajar di satu kelas. Kebetulan mahasiswa itu sekitar 40 orang. Yang 40 orang itu 50-50, laki-laki dengan perempuan. Karena ada kaitannya dengan materi perkuliahan, lalu saya coba tes anak-anak ini yang perempuan. Saya bilang begini, kalau ada orang ingin melamarmu, dia menyukaimu dan kau menyukainya, tetapi dia bilang, saya nggak ada uang untuk maharmu, yang ada hanya ada tulisan saya, buku saya terbitkan. Lalu saya tanya, kalau itu diajukannya sama kau, ya kan? Aku ingin menikahimu, tapi maharmu aku nggak punya uang, cuman buku saya inilah kekayaan saya. Lalu saya tanya, mau nggak kalian kira-kira di kelas itu, di kelas bukan kalian, ya kan? Yang di kelas itu 20 orang. Saya tanya satu-satu, ada orang yang ingin menikahimu, tapi maharnya dikasihnya 1 buku tulisan dia. Mau nggak kau? Enggak mau kata. Sambung nomor 2, gini-gini juga. Sampai 20 mahasiswi itu. Saya tanya, kalau ada laki-laki yang ingin menikahimu, tapi hartanya hanya bukunya 1 dan itu akan dibuat jadi maharnya, kau mau nggak? Yang 20 itu mengatakan, kami tidak mau. Ini saya lihat ada yang gini-gini juga, ya kan? Berarti itu apa itu kode keras bagi saya, bahwa belum bisa disimpulkan ya, tapi mungkin sudah agak mengarah ini, bahwa mayoritas mahasiswi UIN itu kalau mau dinikahi dengan maharnya buku tulisanmu sendiri, dia tidak akan mau. Ya kan? Itu kan masalah itu bagi saya. Saya bawa-bawa masalah itu kemana-mana. Akhirnya saya berpikir, ini harus saya tulis ini urusan ini. Jadi tulisan ini sebenarnya berawal dari situ. Masih bisa nggak dirubah sikap kalian itu yang tidak menerima buku sebagai maharnya?
Saya buatlah judulnya kemewahan intelektual. Begitu awal cerita dari makalah ini. Lalu yang kedua, pertanyaan saya, ilmu apa ini? Ya kan? Kalau itu masalahnya, kemewahan intelektual, ini ilmu apa? Gitu. Nggak mungkin ini apa kan? Obrolan bebas di pinggir jalan kan? Lalu saya telusuri, kalau begitu urusan ini adalah urusan filsafat ilmu. Saya buat judulnya kemewahan intelektual, rekonstruksi asketisme intelektual. Memang waktu ini terlalu singkat untuk menjelaskan ini. Saya jelaskan secara singkat aja dulu ya. Karena terjadinya transformasi sosial yang luar biasa di dunia ini sekarang, maka terjadi apa yang oleh ahli psikologi disebut dengan frustrasi eksistensial. Frustrasi eksistensial ini agak panjang, tapi secara ringkas saja saya sebutkan. Ciri-cirinya yang pertama, hasrat yang berlebihan untuk berkuasa. The will to power. Jadi orang sekarang itu memiliki hasrat yang berlebihan untuk berkuasa. Percaya enggak? Ada di sini dosen-dosen secara manajerial tidak dimilikinya, tapi mau jadi rektor dia. Ya kan? Awak udah pangkat profesor, ya kan? Awak calon rektor lah katanya. Tapi kalau diperhatikan, nggak mungkin ini. Paling ini mengalami the will to power, ya kan? Keinginan yang berlebihan untuk berkuasa. Nggak usah di sini. Di Indonesia ini sekarang kita dilanda oleh satu keadaan the will to power, keinginan berlebihan untuk berkuasa. Kenapa? Karena kemewahan itu adalah kekuasaan. Kalau ada kekuasaan, mewah hidupnya. Waktu awak jadi rektor, tahu nggak adik-adikku? Untuk biaya tamunya itu 900 juta satu tahun. Dalam hati saya, banyak kali ini. Uang tamu 900 juta, kemana aja dibuat ini 900 juta? Jadi mewah kali. Kekuasaan itu memang satu kemewahan. Keinginan berlebihan untuk berkuasa ini dapat ditandai dengan munculnya itu tadi, the will to pleasure, keinginan berlebihan untuk bersenang-senang. Ini diskusi ini kan sebenarnya agak tipis, ada juga the will to pleasure ya. Keinginan yang berlebihan untuk bersenang-senang. Kenapa kalau kuliah di sini agak rajin awak? Sini senang, santai, kopinya ada, sambil diskusi bisa melihat orang, sambil diskusi bisa ketawa-ketawa, sambil diskusi bisa duduknya agak diputar-putar ke mana awak mau, ya kan? Jadi kita ini sebenarnya ingin bersenang-senang. Sampai pada ceramah-ceramah di pengajian itu, jamaahnya itu ingin bersenang-senang. Dalam pengajian itu, saya banyak teman saya teroris, ya.
Pernah di suatu saat dia bilang ke saya, Bapak kumpulkan mahasiswa Bapak 500 orang, beri saya waktu 2 jam saja, 2 jam saja, saya akan bisa membuat mereka membakari gedung-gedung yang ada di Medan ini. Kata seorang teroris ke saya. Kenapa? Karena kalau teroris itu ceramah, nggak boleh senyum, apalagi goyang-goyang gini. Tapi kalau dia bicara ini jihad, kalau gayamu kayak begini mau jihad, nggak ada harapan kau bisa jihad. Kalau gayanya gini pengajian, ini bersenang-senang dia nih, berarti frustrasi eksistensial, ya kan? Jadi Pak Usiono, ini semua yang datang ke ke diskusi ini yang mengalami frustrasi eksistensialnya nih, ya kan? Kira-kira begitu ya. Kemudian the will to money, keinginan berlebihan terhadap uang. Kalau ada mahasiswa yang tidak mau dilamar calon suaminya dengan mahar buku yang dikarang oleh calon suaminya, maka perempuan itu sebenarnya mengalami the will to money. Apa itu? Mabuk uang gitulah kira-kira. Ada saudara ya, kita pikir masyarakat aja yang begitu, rupanya intelektual juga begitu. Cobalah lihat dosen ini, kalau naik tunjangannya, naik gajinya, jadi guru besar dia, yang pertama mau dilakukannya adalah mengganti kendaraannya supaya kendaraan mewah dan baru. Benar nggak? Iya kan? Jadi mengapa? Karena yang dianggap kemewahan itu adalah uang itu, materi itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi saya ingin mengatakan, ya, banyak di antara kita, termasuk para intelektual, mahasiswa, itu mengalami dislokasi dan disorientasi. Disorientasi itu gini, apa namanya? Nggak tahu dia. Seharusnya dia kemewahannya itu kemewahan apa gitu. Dia guru, ya kan? Tapi harus tiap minggu ke skincare dia. Padahal dia dosen, ya kan? Oh ini bahaya nih, bahaya karena yang dia anggap kemewahan itu kalau wajahnya mulus, kinclong, glowing, itu yang dia maksud dengan kemewahan gitu. Jadi apa ya? Kita mengalami disorientasi. Kemudian mengalami dislokasi, tempat yang tidak cocok, ya kan? Tempat tak cocok. Seharusnya dia menunjukkan kearifan, kebijaksanaan, kebersahajaan, kemuliaan, tapi bukan itu yang dia anggap menjadi kemewahannya. Kira-kira itu deskripsi saya mengenai persoalan kemewahan ini. Yang kedua, saya ingin masuk ke kenapa ini terjadi. Ada 3 faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama adalah faktor saintifik. Faktor saintifik itu apa? Pemahaman kita terhadap filsafat ilmu itu dibangun atas trilogi, ya, yaitu ontologi,
epistemologi, aksiologi. Itu ilmu. Jadi yang kita cari ini oleh dosen-dosen kita ini dan mahasiswa adalah ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi, apa ilmunya? Epistemologi, bagaimana ilmu itu dirumuskan? Aksiologi, bagaimana ilmu itu dilaksanakan atau dipraktekkan. Jadi, apa ilmunya? Bagaimana merumuskannya? Bagaimana mempraktekkannya gitu. Ini tahun berapa dirumuskan ini Pak Ansari ya? Mungkin abad ke-19 barangkali ya, atau awal abad ke-20 dirumuskan trilogi ini, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Ketiga trilogi ini belum menjelaskan kemanfaatan bagi ilmuannya. Sama orang aja semua. Maka dia pelajari ilmu, dia pelajari perumusan ilmu, dia pelajari pelaksanaan ilmu, belum tentu ada manfaatnya sama dia. Yang ini yang saya sebut terakhir ini, kemanfaatannya untuk ilmuwan itu atau intelektual itu sepertinya tidak terekam dengan baik dalam trilogi filsafat ilmu kita. Itu. Oleh karenanya ada keinginan kita untuk menambah rumusan itu. Rumusannya begini, ilmu pengetahuan itu ontologi, epistemologi, aksiologi, kalau kita tambah itu dilingkari oleh worldview, pandangan seorang alim, ilmuwan atau intelektual bahwa ilmu itu adalah kemewahan. Jadi Pak ya, ontologi, epistemologi, aksiologi, ditambah satu lagi, ilmu itu adalah kemewahan. Dan sedang mencari istilah itu, saya banyak berdiskusi dengan kawan-kawan termasuk Profesor Ansari, ya Mama. Tetapi untuk sementara saya sebut luxuria scientia, ya. Kalau Syed Husin Nasr membuat rumusan scientia sacra, maka kita mau buat luxuria scientia. Apa itu? Kemewahan keilmuan. Adik-adik ya, karena kalian datang, terpaksa kalian sasaran penjelasan ini. Gini maksudnya. Pandanglah laki-laki itu, kemewahannya itu ilmunya, bisa nggak? Hah? Dan kepada istri-istri dosen ini, saya mau serukan, pandanglah suamimu, kemewahannya itu adalah ilmunya. Kalau yang kau lihat dari suamimu itu kemewahannya adalah ilmunya, pensiun pun dia nggak berkurang cintamu. Itulah maksudnya. Hah? Jadi saya ingin mengatakan, kalau sudah pensiun berarti menambah cinta, betul nggak? Supaya jangan takut pensiun. Yang pensiun ini banyak yang takut, jarang loh kayak Anwar Shahnur ini sudah pensiun pun makin gemuk, makin ceria, makin bahagia, ya kan? Makin muda. Jadi luxuria scientia ya. Jadi adik-adik itu bolehlah kalian kutip itu. Menurut Profesor Sarin harus ditambah trilogi pengetahuan itu dengan luxuria scientia. 4G istilahnya itu. Jadi bahagia dengan ilmunya. Saya nggak main-main ya. Saya nggak main-main. Dulu waktu muda saya banyak gadis suka sama saya. Percaya nggak? Dulu kan saya tidak sederek sekarang ini. Ya kan?
Tapi banyak yang saya dengar yang nggak bisa aku tahankan dari Profesor Sahrin itu adalah ilmunya itu loh, gitu. Jadi kemewahannya itu ilmunya. Saya rasa Khairuddin Tambusai ini pun sebelum beliau menikah kembali banyak yang suka sama dia ini. Ya kan? Kenapa banyak suka sama dia? Ilmunya itu loh yang nggak tahan orang itu. Itu kemewahan ilmiah, itulah kira-kira ya. Jadi saya mau simpulkan bahwa penyebab dari existential frustration itu adalah persoalan saintifik di dalam filsafat ilmu. Terlalu rumit tadi ini. Dan yang kedua, faktor kedua adalah ini. Faktor keduanya di mana ini tadi? Kok hilang? Oh, bentar. Begini, faktor keduanya itu di halaman berapa? Halaman 4. Iya. Perambahan materialisme dan pragmatisme yang menyebabkan manusia termasuk intelektual mengalami itu tadi, existential frustration. Itu yang kedua. Yang ketiga, aduh mak, datang bos awal ini. Kalau datang bos ngeri ya. Jadi begini ya. Faktor ketiga terjadinya existential frustration. Baru saya lihat bos ngangkat kursinya sendiri. Baru ini lah dia. Terima kasih ya datang Pak Arembang ya. Yang membuat existential frustration itu, faktor yang ketiga adalah penghargaan yang belum memadai terhadap intelektual itu. Gajinya kecil, tunjangannya kecil. Cuman ada yang bilang, oh, udah besar itu tunjangan dosen itu kok dianggap kecil, ya kan? Kecil lah bila dibanding dengan presiden direktur Pertamina itu, berapa gajinya? Ya kan 1,8 miliar dia. Ini 16 jutanya. Masih kecil. Karena tidak dihargai sebagai dosen, mencari penghargaan tempat lain. Ya kan? Itu satu. Bukan satu ya. Satu aspek dari yang ketiga ini, kurangnya penghargaan. Dan terus terang Pak ya, saya ini agak terbatas bicara karena posisi saya. Sebenarnya sakit hati saya mendengarkan penjelasan presiden, dikurangi seminar-seminar, dikurangi diskusi-diskusi, dikurangi penelitian-penelitian. Apa lagi mau diseminarkan? Apa lagi mau diskusikan? Apa lagi mau diteliti? Sudah tahu kita semua itu, kata. Benar nggak? Ada videonya itu. Salah satu tradisi agung keilmuan Islam itu dialog dan seminar. Kalau itu kau hambat, ya, berarti kau membonsai ilmuwan dan intelektual itu. Belum kita tanya Pak Marembang, ada nggak dana keilmuan yang dipotong oleh pemerintah ini? Tapi ada penjelasan dari Humas, 99 miliar uang koin dipotong karena penghematan, ya kan?
Kalau sempat uang UIN dipotong karena penghematan, ya lesu lah ini. Jadi, kenapa tak ada yang bilang itu seminar diskusi dialog penelitian jangan kurangi Pak, itu masih kurang lagi itu. Begitu Pak ya? Itu masalah kita. Sehingga intelektual itu tidak merasa bahwa intelektualitasnya, keilmuannya itu sebagai suatu kemewahan. Kalau kiai kan banyak asistennya karena dianggap ada tuahnya, ya kan, ada karomahnya. Sudah itu kalau awak dekat kiai bisa agak apa sedikit, agak menggoyang-goyang orang sedikit. Awak ini asisten kiai ini, bilang, ya kan? Jadi asisten kiai itu kalau kiainya dapat apa Ipar, Pajero, asistennya bisa dapat apa aja itu. Ya kan? Tapi saya lihat profesor ini nggak ada pengawalnya. Tengok tadi Ansari keluar dari kantornya sendiri aja dia, ya kan? Nah, dalam hati saya kasihan kali guru besar ini, ya kan? Kira-kira siapa guru besar di UIN ini ada pengawalnya? Siapa kira-kira? Nggak ada kan? Hah? Ya saya kan karena banyak faktor, iya kan? Kenapa tak dikawal profesor ini? Kalau begitu sabotase. Mana Pak? Dua-dua. Ini yang masih. Itu